Siapa yang sering prospeknya bilang saya nggak punya modal? Oke, saya kasih analogi. Saya punya franchise laundry, nilainya 20 juta. Yang ngambil franchise saya harus bayar 20 juta. Saya siapkan mesinnya, bla 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 segala macam. Tiba-tiba Pak Amir datang sama saya, tertarik dia. Bang Indra, saya mau ikut franchise-nya. Saya mau buka di Depok, Bekasi, bla bla bla. Kita ketemu nih, meeting ngopi-ngopi. Terus tiba-tiba Pak Amir bilang gini, saya sangat tertarik Pak, tapi saya nggak punya uang, nggak punya modal. Kira-kira saya sebagai seorang pengusaha kira-kira ngomong apa? Oh, saya akan bantu. Enggak. Ya nanti Bapak kita ketemu lagi kalau Bapak udah punya duit kan. Jadi kalau ada ketemu prospek macam gitu, no money no business. Kenapa? Ini kan bisnis. Kalau orang niat bisnis nih. Kalau dia nggak punya uang pun, dia tertarik sama bisnisnya, dia diem. Paling dia bilang, kasih saya waktu seminggu. Dia cari usaha. Saya belum punya modal, hidup masih pas-pasan, sama sekali tidak punya uang. Nah, sekarang coba pikirkan ya. Jika alasan Anda seperti itu, maka 1 tahun lagi Anda belum bisa gabung PTBS karena belum punya modal. Karena hidup Anda masih begitu-begitu aja gitu loh. 2 tahun lagi pun belum bisa gabung dengan alasan yang sama. 5 tahun lagi pun sama saja. 10 tahun lagi pun sama saja karena belum ada perubahan apapun pada hidup Anda. Padahal Anda ingin mengubah nasib sesegera mungkin gitu loh. Nah, oleh karena itu jangan hal ini dijadikan alasan. Harus ada cara supaya gimana caranya bisa gabung PTBS walaupun belum punya uang gitu loh. Nah, kemudian ini ada argumen yang menurut saya lucu banget gitu loh. Ada beberapa orang yang berkata seperti ini. Utang saya masih banyak, penghasilan masih pas-pasan, banyak cicilan, bla bla bla, banyak kebutuhan, bla 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 gitu loh. Nanti saja saya gabung setelah utang lunas dan penghasilan sudah memadai. Ini adalah alasan mereka. Menurut saya ini alasan yang sangat lucu. Kenapa? Nah, Anda diajak gabung PTBS bukan untuk bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Nah, seandainya saya mengajak Anda itu untuk hura-hura, nonton konser musik, makan-makan di mall, jalan-jalan ke Paris dan sebagainya, wajar dan sangat seharusnya Anda menolak dengan alasan seperti ini, ya. Tapi justru tujuan gabung PTBS adalah agar utang Anda lunas, agar penghasilan Anda bertambah gitu loh. Justru jika Anda punya masalah seperti itu, harus gabung PTBS sekarang juga. Kenapa? Karena PTBS adalah bisnis solusi bebas utang, bebas riba. Nah, di sini kita nawarin solusi, tapi Anda justru menghindari solusi itu, kan aneh. Nah, gitu loh. Makanya, jangan pakai alasan seperti ini, karena ini alasan yang sangat lucu menurut saya, gitu loh. Nah, kemudian ini ada fakta ya, 98% orang gabung PTBS justru karena punya banyak utang, justru karena penghasilannya kurang, justru karena dia punya banyak impian yang sulit terwujud. Jadi hampir semua orang gabung PTBS itu karena mereka punya masalah, gitu loh. Dan mereka menemukan solusinya di PTBS, alhamdulillah. Nah, masalah yang sedang Anda hadapi justru bisa menjadi daya ungkit yang menyebabkan Anda penuh semangat menjalankan bisnis, gitu loh. Karena Anda punya impian, punya banyak utang, penghasilan kurang, dan sebagainya. Nah, justru itu menjadi alasan kuat bagi Anda untuk serius menjalankan bisnis ini, gitu loh. Sedangkan, jika Anda tidak punya utang nggak punya, penghasilan sudah cukup, sudah punya mobil, sudah punya rumah, dan semuanya cash dan sebagainya, maka justru Anda tidak punya motivasi untuk menjalankan bisnis PTBS. Ngapain? Orang semuanya udah punya, nggak punya utang, segala macam. Justru Anda tidak punya motivasi. Justru kenapa banyak orang semangat menjalankan bisnis PTBS ini, mereka penuh semangat menjalankan bisnisnya, ya karena mereka punya banyak utang, karena penghasilan mereka kurang, karena mereka ingin beli mobil cash tapi selama ini belum sanggup beli gitu loh.